cannot say no. Terus karena itu berhubungan sama self love. Aduh panjang. Panjang. Kita harus back on track. Oke, back on track. Recycle Bin Podcast. Celotehan daur ulang bermanfaat. Yeay, welcome. Halo Mbak Pi. Hai Indri. Iya, jumpa lagi di podcast yang kedua nih dari Recycle Bin Podcast. Betul sekali. Gimana? I'm so excited. Me too, Bu Pi. Gimana kabarnya? Baik loh. Luar biasa. Motivator style. Soalnya kan ya kita berlanjut nih podcast yang episode kedua. Kemarin kita udah yang pertama awal mula, terus kita ternyata berlanjut. Jadi saya excited sekali. Gue juga nggak nyangka ya Indri, rencana lo yang setahun yang lalu itu bisa kita jalan. Akhirnya. Oke. Jadi hari ini seperti biasa kan kita mau bahas topik-topik mengenai mental health gitu ya. Nah kita sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu ya Mbak Pi ya. Boleh. Kan tema apa sih yang kita ingin kita bawakan hari ini? Jadi kepikiran kita ngobrol di sebelumnya gitu. Betul. Ya. Sebelum podcast ini kita kepikir tentang pengalaman pribadi saya juga ya Mbak Pi ya. Sebenarnya kalau saya curhat nih tentang orang gitu ya, orang itu sebenarnya beneran kayak gitu nggak sih, gitu kan? Pertanyaannya pasti orang itu sebenarnya secara emosi misalnya orang pemarah, emang orangnya pemarah atau sebenarnya ada ada luka yang sebenarnya masih atau ada lapisan lain di bawahnya gitu. Nah makanya hari ini kita akan membahas mengenai topik mengenai genuine versus fake people. Berat ya ngomong yang itu, yang fake-nya. Soalnya kayaknya saya sering dengar, lu fake nih. Kalau misal dengar dibilang kayak gitu sih, ya lambat laun sih biasa aja sih Mbak. Lama-lama bebel ya. Bebel thick skin itu juga salah satu ini kok parameter orang yang genuine. Iya. Kita akan bahas itu. Terus ada beberapa pertanyaan juga yang mungkin gue akan sampaikan ke Mbak Pi nanti. Ini cukup relevan dah sama kehidupan kehidupan sehari-hari gitu ya. Yes, pastinya. Oke. Nah, kebetulan kan kita ngebahas genuine people. Itu berdasarkan materi yang kita dapatkan dari Forbes ya. Yes, benar. Jadi gini Indri, kan kita kasih nama ini asli versus kaleng-kaleng. Iya kan? Kaleng-kaleng. Gue sampai deg-degan. Kaleng-kaleng. Gimana itu? Karena gue tahu, gue order kopi dari sepupu gue. Terus gue bilang, kopinya enak nih beneran. Iya, Pil, bukan kopi kaleng-kaleng. Terus gue berpikir, kaleng-kaleng. Ternyata itu istilah baru ya di pergaulan anak sekarang. Kaleng-kaleng itu sebenarnya fake gitu ya. Iya, jadi kalau bukan kaleng-kaleng artinya dia real coffee. Iya, betul. Gitu. Jadi kita namainnya itu biar kayaknya seru ya. Iya, seru. Si kaleng-kaleng versus apa tadi? Asli versus kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng. Oke. Jadi berdasarkan Forbes yang kita baca gitu kan ada 12 habits sebenarnya untuk yang genuine people ya. Kita bahas satu-satu yuk, Babi. Kayaknya seru deh. Boleh. Iya. Gini, awalnya juga gue tuh lagi cari kayak how to spot fake people. Ya kan? Tapi kemudian munculnya itu adalah lebih kepada habits of genuine people. Jadi gue memutuskan terus ngobrol sama lo juga bahwa di podcast kali ini kita ngobrolin dua hal itu tapi porsinya beda aja. Ya, kayak kita ngomongin yang kaleng-kalengnya cukup misalkan 2 atau 3 karakter tapi kita fokus ke genuine. Iya, jadi biar kita bisa sama-sama belajar menjadi orang yang genuine ya enggak? Iya betul. Sebenarnya ini juga kayak kita juga bisa digunakan juga ya. Jadi misalnya tadi nanti kita akan bahas contoh-contohnya genuine people seperti apa. Itu buat refleksi juga buat kita. Jadi kita juga bisa tahu nih sebenarnya kita cukup genuine atau enggak gitu. Dan kira-kira aspek mana nih yang harus kita perbaiki gitu sehingga kita menjadi orang yang genuine. Kalau orang genuine kan itu lebih enak ya, lebih enak santai banget. Ya. Maksudnya kalau fake kan pasti kan effortnya juga besar gitu kan. Iya, kayak lo pakai tas aja. Lo tahu tas lo asli kulit
walaupun dari Garut, sama lo pakai tas Louis Vuitton yang beli di Mangga 2. Ini pembahasannya udah tas branded ya. Saya agak pusing sebenarnya. Saya nggak punya. Saya punyanya tas export. Oh, merek apa itu? Lo beli di pasar mana? Oh, nggak di pasar dong, di mall itu sih. Oke, lanjut deh. Jadi kalau misalnya tadi 12 habits of genuine people, kita ngebahas yang poin pertama dulu nih. Poin pertama itu genuine people itu tidak mencoba untuk membuat orang suka sama dia ya. Iya, betul. Itu gimana Bapak? Kadang-kadang kan interaksi itu terutama lebih baik ngobrol ya. Ngobrol itu mereka nggak pengen ngobrol tuh intimidating. Mereka ngobrol tuh santai aja. Menceritakan segala hal apa adanya. Jadi kayak nggak harus menunjukkan bahwa mereka tuh lebih penting dibandingkan sekelilingnya gitu. Jadi mereka tuh kalau ngobrol tuh in the moment, right here, right now gitu. Nggak ada motifnya apa-apa gitu, Ndri. Oh, oke. Nah, ini juga ada satu quote sebenarnya yang gue suka nih. Jadi mengambil keputusan yang nggak populer dan mengambil posisi yang nggak populer jika hal tersebut harus dilakukan. Nah, gua sebenarnya ini cukup sering banget terjadi gitu ya di dunia pekerjaan gitu ya, corporate ya. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang benar gitu ya, tapi banyak orang yang sebenarnya nggak suka gitu. Nah, jadi kan kita jadi unpopular gitu, tapi kita melakukan hal yang benar. Jadi gitu. mereka stay true to their self. Soalnya bos gue sering bilang tuh, udah lo melakukan yang penting, lo melakukan hal yang benar gitu. Betul. Ya. Perihal orang lain itu suka sama lo apa enggak, it's their own business gitu kan. Wah, keren gitu. Bos lo. Good leaders dong berarti dia. Bagus banget. Oke, terus kalau menurut lo, kalau tadi ya kan kita kan pengennya kalau kayak we cannot please everyone gitu kan. Terus kita pengen banget, tapi kalau kayak gue gitu ya, gue tuh suka agak orang yang gak enakan sebenarnya Mbak Ti gitu kan. People pleaser gitu. Teman-teman gue bilang, lu tuh people pleaser lu, nggak pengen membuat orang tuh merasa nggak seneng, bukan nggak seneng, tapi nggak convert gitu ya. Terus itu PR banget sih sebenarnya buat gue gitu. Jadi biasanya apa sih yang harus dilakukan gitu ya? Apakah apa dari intention kita, maksudnya as long as our intention is not to harm them gitu ya. Iya, kalau intention kita udah tepat, menurut gue ada caranya ya. Cara menyampaikan. Jadi mungkin nanti kapan-kapan kita bisa bahas cara berkomunikasi. Misalkan kita bilang, gila ya ini OB kotor banget sih, bersihin ruangan gak beres, itu kan pasti bikin gak nyaman. Tapi kalau kita bilang langsung ke OB-nya one on one, terus bilang, Pak besok tolong dong bagian situ dibersihinnya lebih lama lagi, atau mungkin pakai ininya, jadi dan sampaikan bagian mana sih yang menurut kita masih kotor banget, tolong dong Pak yang sisi sebelah situ diusahakan lebih baik. Jadi kita berikan juga solusinya. Betul. Jadi intinya sih sebenarnya apa yang kita sampaikan itu kontennya sih sama gitu ya esensinya sama, tapi caranya gitu ya itu penting banget ya. Penting dong. Siapa sih yang suka di tentang gitu? Itu juga people pleaser tuh mereka yang cannot say no. Iya. Ya kan. Tapi memang harus belajar ya, perlahan ya. Harus karena itu berhubungan sama self love. Aduh panjang. Panjang. Kita harus back on track. Oke, back on track. Terus yang kedua, poin yang kedua itu they don't pass judgment. Wah, judgment, labeling, deng. Oh itu biasa banget ya di sekeliling kita kan labeling kayak gitu. Gak ada kan orang yang pengen ngobrol sama orang yang baru ketemu terus sudah di label A, B, C gitu. Jadi ini seru nih, soalnya gimana? You know what? Ya kalau gue kan ya suka ngelihat orang tuh lihat dari appearance-nya juga gitu, kadang-kadang gitu. First impression itu pasti kan juga memberikan kesan mendalam. Gitu kan. Jadi
itu juga nggak boleh ya sebenarnya Mbak Pia. Iya. Kita harus benar-benar open minded gitu ya. Jadi jangan pakai judgement, jangan dihakimin, tapi buatlah data. Oke. Gue selalu berusaha mengajarkan, bukan mengajarkan, kayak sharing ke teman-teman. Kalau kita ketemu orang, jangan langsung bilang dia jahat, dia baik, dia ngeselin, dia nggak sopan, dia kayak trash bag lah atau something. Data yang saat kalian menyampaikan label itu kan pasti ada data yang kalian punya kan. Iya. Ya itu datanya aja bahwa orang itu kalau dikasih stimulus udah jangan ngomong ini pasti responnya begini. Ya. Jadi kalau lo nggak nyaman, you don't talk that thing with them. Intinya gitu ya, kalau nggak nyaman ya udah, maksudnya jangan bicara sama mereka yang itu. Terus juga kalau misalnya labeling itu, kalau gue kan lo tahu sendiri lah, gue kalau misalnya suka tuh bertanya nih lu zodiaknya apa. Biasa banget kan ya. Jadi itu juga labeling juga nggak sih? Kalau itu karena gue nggak tahu ya, karena kenal lo sama gimana, tapi karena gue kenal lo lebih dekat atau enggak. Menurut gue saat lo tanya zodiak itu dalam usaha lo untuk mengenal orang itu lain. Lebih baik. Gitu ya. Bukan labeling ya sebenarnya. Enggak gitu. Tapi di balik itu lo berusaha mengenal orang lebih baik. Dan kadang-kadang orang juga gitu kok, cari tahu tentang dirinya tuh dari zodiak, karena menurut gue itu form yang paling cukup sederhana ya, karena mereka broad banget, luas dan gak detail, jadinya semua orang bisa relate tuh. Misalkan Capricorn, kayak gue apa sih Capricorn di? Agak strict. Iya gitu kan. Oh emang gue begitu, gue nggak se-fleksibel sama suami gue gitu kan. Terus tapi gue misalkan goal oriented. Goal oriented. Terus apalagi ya? Yang jeleknya deh, yang jeleknya nggak apa-apa. Gue sensitif baper atau sensitif care nih? Care, lebih ke care. Lebih care kayak gitu. Jadi iya ya, atau enggak kita bisa bilang, kok gue nggak gitu ya, mungkin apa yang belum pas ya gitu. Jadi kita bisa bertanya. Nah, gue biasanya kalau ngeliat zodiak itu lebih ke arah positifnya. Ya kan? Betul. Bagus. Jadi gue kalau misalnya negatifnya, ya gue harus reassess lagi gitu ya. Karena menurut gue it's not fair for them gitu kan ya. Nah, yang dari Don't Pass Judgment ini kita juga kalau ngobrol tuh mesti dengerin mereka. Jadi kita mengerti cara pandangnya dia. Kalau kita ngobrol sama orang tuh, mereka punya belief, prinsip yang nggak sama-sama kita. Bukan berarti kita harus langsung bantai, gitu kan? Punya lo salah, punya gue paling benar. Tapi mencoba memahami. Iya, gitu. Kita coba, misalkan kita ngelihat gelas. Kristal ya, kita lihat kristal nih. Satu lihat dari sini bilangnya apa, satu lagi dari sini bilangnya apa. Iya. Jadi kan berantem. Kenapa nggak salah satu putar cik dari sini? Kemungkinan kan sama persepsinya, tapi tidak berarti saat kita mencoba melihat dari sudut pandang orang itu, kita harus ikut memahami, harus percaya dan menganut prinsipnya dia. Tapi mengiring orang untuk melihat sisi itu ya tadi ya, komunikasi ya. Iya, kitanya yang as a genuine person misalkan harus mau untuk bergerak dari posisi kita untuk lihat dari tempat yang sama. Oh ternyata lo tuh begini. Kenapa lo berpikiran seperti ini? Gue sih nggak setuju. Tapi that's you are. Dan gue pahami, gue hargai pilihan lo. Tapi gue nggak bisa sependapat sama lo. Itu kan nggak judgement, data. Data. Jadi kalau dia ngelihat kristal kayak tadi misalkan, dia liatnya itu bentuknya persegi panjang, misalkan gitu. Kalau gue ngeliat kristal itu tajam, ya udah. Tapi kalau gue ngeliat kristal itu cantik gitu kan? Iya misalkan gitu, ya udah kan? Iya. Gitu. Jadi intinya menerima values atau pandangan masing-masing gitu. Selamat berjuang. Wow. Ini abis dari sini genuine people langsung kayak apa ya? Naik dong. Amin. Ya, positif banget. Seru gitu. banget kan punya teman-teman yang genuine gitu. Lo nggak perlu. Ya mudah-mudahan kita juga bisa inspire mereka untuk menjadi orang yang lebih genuine. Iya, dan kita juga mudah-mudahan makin tahu caranya.
Jadi di podcast ini bukan cuma orang lain belajar, tapi kita pastinya juga belajar. Iya, belajar juga. Iya. Oke. Lanjut ketiga. Tiga apa ya? They forge their own path. Oke. Ya kayak tadi. Bener sih. They own principles and values. Iya. Yang tadi ya, sebenarnya ya. Jadi mereka punya, ya setiap orang ya pasti punya values masing-masing gitu ya. Jadi mereka nggak takut untuk punya jalan lain yang beda dari orang. Gitu. Karena stay on track aja dengan values yang dia percaya gitu ya. Sama kayak tadi yang bos lo ajarin itu, kita nggak usah jadi populer. Yang penting apa yang kita lakukan tepat. Jadi kayak gini. Jadi semua tuh beririsan sebenarnya. Kalau orang genuine tuh pasti konsistensinya kelihatan. Kalau kita bikin kayak jaring laba-laba tuh. Sambungannya kelihatan. Di saat lo melihat ada gap, kok yang ini nggak nyambung, data satu lo centeng. Ada sambungan yang putus. Iya, satu. Semakin banyak sambungan, maka akan lo melihat apa? Ada gap antara pribadi yang asli dengan pribadi yang ditampilkan. Artinya kaleng-kaleng. Gitu caranya. Berarti ada yang missing links-nya gitu ya. Iya, kalau puzzle tuh kayak nggak lengkap gitu loh. Oke. Jadi untuk tahu orang kaleng-kaleng itu butuh waktu ya. Tapi, iya, oke. Jangan asal tembak. Oke, terus kita masuk ke poin yang keempat. They are generous. Yes. Wow, they are generous. Karena mereka itu percaya your success is their success. Mereka nggak takut tersaingi. Karena kalau kulit asli takut nggak sih disaingin sama barang KW misalkan. Dia kayak stand out aja. Dia nggak takut gitu loh, nggak takut tersaing orang lain lebih pintar atau lebih berhasil. Dia nggak matters buat mereka. Karena mereka ikut bahagia kalau orang lain juga bahagia. Dia mau berbagi tapi dia nggak in return ya. Iya, tapi mereka jadi kesuksesan orang lain itu mereka kayak internalisasi bagian dari kesuksesan gue, tapi gue rasa bukan jadi sombong terus jumawa cerita ya, tapi kayak alhamdulillah apa yang aku beri sudah bisa membantu mereka menjadi lebih baik. Gitu sih, kayak mereka, apalagi kalau mereka yang punya prinsip values yang itu tadi kan, petnya gue mau nolong orang, misalnya kayak gitu. Pokoknya mereka generous dan nggak pelit karena mereka nggak takut tersaing, nggak takut omongan orang, nggak takut. Jadi karena mereka ya yang gue punya ya gue share. Tapi gue juga seneng sih sebenarnya generous. Karena kalau yang gue imani gitu ya, ketika kita memberikan seseorang bukan berarti kita apa yang kita punya itu hilang, justru malahan akan ditambahkan gitu sama Yang Maha Kuasa gitu kan. Sebenarnya itu kan. Jadi sama juga dengan ilmu gitu ya. Ketika kita mau sharing sama orang lain gitu ya, secara I believe that kita juga sebenarnya tanpa kita sadari kita akan berkembang sebenarnya. Iya nggak sih? Iya. Iya, jadi generousnya mereka itu bukan cuma materi ya, tapi kayak lo bilang tadi ilmu. Kalau gue sama suami gue percaya, misalnya kayak materi ya, semakin banyak kita berbagi. Itu kan di dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Iya, ya kan? Sama gue juga. Saat kita menyampaikan rezeki itu ke orang lain, mudah-mudahan Yang Maha Kuasa berpikir, kalau rezekinya aku titipkan ke A dan B, ternyata mereka sampaikan loh. Jadi aku titipin lagi, punya siapa. Jadi kan kesannya rezeki yang kita dapat lebih banyak, makin banyak. Tapi sebenarnya itu titipan untuk orang lain juga kan. Sebenarnya kalau misalnya bilang ya, kalau gue pikir-pikir gitu ya, kalau genuine itu feeling konten banget ya. Iya. Sebenarnya lu damai juga gitu sama diri lu, terus ya keren banget sih. Iya, makanya kadang kalau kita lagi di jalan ya, terus lihat tukang rokok gitu kan, sama tukang beca, mereka ngumpul, mereka bisa ketawa gitu. Gue sih senang ya. Kalau secara materi kan mereka memang pas, tapi melihat Tuhan masih memberikan kesempatan mereka buat ketawa gitu. Kayak
Aduh, terima kasih Tuhan, ternyata mereka bisa menikmati hidup, bisa merasakan kebahagiaan. Karena ternyata kebahagiaan itu bukan cuma materi. Betul. Gitu. Dan itu sebenarnya buat kita pelajaran juga buat kita untuk selalu bersyukur di situasi apapun. Ya. Good. Oke. Ya ampun. Ini bagus-bagus banget sih sebenarnya apa yang kita baca ya dari si materi yang The Forbes. Iya, kan harapannya kita semua jadi leader. Bukan cuma untuk orang lain, tapi buat diri sendiri dulu. Iya, betul. And then they treat everyone with respect. Wah, ini sebenarnya yang gue bilang. Yang mana? Lo yang mana nih? Nilai gue adalah respect. Yes. Ya, respect each other. Checklistnya udah 1 dong ya. Karena menurut gue, ya gimana ya? Ketika lo mau di-respect sama seseorang, you have to. Ketika lo mau di-respect sama seseorang, lo harus respect sama dia terlebih dahulu. Itu yang gue yakinin gitu. Jadi when people don't respect me, ya itu sebenarnya itu pilihan dia. Tapi gue selalu mencoba untuk selalu respect sama orang. Nah sekarang yang gue tanya nih, untuk memastikan habit lo yang prinsip lo yang respect itu asli atau kaleng-kaleng, lo melakukan itu di semua lini atau cuma di lini tertentu, sektor masyarakat tertentu? Ayo. Kalau gue harusnya semua. Gue mencoba untuk semua. Yes. Tapi ya, again ya, we're human being ya. Kadang-kadang suka ada errornya. Tapi cuman gue harus biasanya gue harus komunikasi sama diri gue sendiri gitu ya. Kalau misalnya ada gue lagi error gitu, stop thinking negatively to people gitu kan. Negative about people gitu. Kita harus ya memang dia seperti itu, kita harus respect gitu kalau dia seperti itu. Kayak gitu loh. Iya itu sih, itu respectnya keren ya. Kalau gue tuh udah pengalaman. Seorang tuh manis banget ya, kalau sama direksi misalkan gitu. Kalau sama keluarga juga manis, padahal maksudnya maksa gitu. Tapi kalau ngomong sama mbaknya, woi itu tolong di situ gitu. Jadi respectnya berlapis. Iya. Maksud gue itu. Sektornya tuh seharusnya sama ya, walaupun dia bicara dengan orang yang mungkin di sektor yang paling rendah sekalipun gitu ya. Misalkan beli buah dari mobil, Pak, yang itu loh Pak, maksud kasih yang jelek, yang itu loh Pak, masa gak kelihatan Pak, yang itu atau enggak mahal amat sih, tapi nadanya gitu. Sedangkan kalau lagi ke butik misalkan ya, nama perempuan ya, misalkan butik Louis Vuitton, gue pengen banget kayak punya Louis Vuitton, jadi nyebut terus. Ya, manis, oh gitu ya Mbak, ini kalau yang ini gitu kan, that's very different. Iya. Gitu kok. Jadi kalau gue tuh selalu bilang terima kasih gitu ya sama semua orang gitu ya. Bahkan misalnya kita sama, ya maaf ya kalau misalnya sama Mbak gitu ya, Mbak ART. Iya ART gitu. Oh iya Mbak lah. Lu dong. maaf ya. Maksud lo? Iya, jadi sama ART gitu. Terus kita juga harus apapun yang dia kerjakan buat kita harus bilang terima kasih. Gitu ya. Terima kasih nggak ada ruginya gitu. Say thank you, Snap. Ya, gue sekali 2 kali ada yang bilang enggak sih. Kalau namanya juga lagi bertanduk ya. Buat gue soalnya say thank you bukan berarti kita itu menunduk sebenarnya. Oh iya, yes, benar. Gue pernah pergi makan sama teman gue ya, di suatu restoran gitu. Pas gue lihat pertama, ya karena gue udah sering lihat orang, gue bilang, mbak ini kaleng-kaleng sekali deh, gitu kan. Sedih ngeliatnya gitu kan. Terus dia penumpakan sesuatu, dibersihin sama orangnya. Kalau orangnya respect kan bilang, aduh maaf ya mbak, bilang maaf ya, gitu. Lo bisa bedain intonasi gue nggak? Iya. Maaf ya, gitu. Kelihatan banget mana genuine, mana yang jadi dia sebenarnya nggak ikhlas minta maaf kan, dia merasa malu sebenarnya menumpahkan barang itu karena dia sedang menjaga image-nya dia menjadi seorang sosialita misalkan gitu kan. Gue agak deg-degan. Arogan lah ya. Iya gitu, lagi dalam posisi bagus, terus tiba-tiba dia harus minta maaf dengan orang yang menurut dia itu. Gue jadi berpikir gini, mungkin posisi awalnya dia sama seperti si pramusaji, tapi dia sedang dalam balutan cangkangnya. Oke. Sehingga ya
minta maaf sama yang orang tadi tuh seperti itu caranya gitu. Jadinya nggak nyaman karena gimana ya gitu. Jadi dia bilangnya nggak, aduh maaf ya mas, nggak, maaf ya. Tuh, gue sama teman gue berempat langsung kayak, baiklah. Ya tapi kalau lebih baik kan, ya don't take it seriously. Hah? Don't take it seriously. Oh iya enggak, cuma itu kayak data gue. Oh, kan kita lagi ngomongin kayak gini kan ya. Oh iya. Jadi kayak beberapa flashback tuh muncul tuh, Ndri, gitu. Yes. Oke. Nah ini lucu nih. Bukan lucu sih, interesting. Menarik. They are not motivated by material things. Yes. Jadi mau lu pakai barang yang branded, it doesn't mean that nggak membuat lu lebih jumawa atau lebih tinggi. Iya. Ya. You just wanna celebrate your life. Jadi lo beli barang itu nggak untuk lo tenteng, lo perhatian kepada semua orang ya, karena emang you can afford it. That's it gitu. Yes, and I like it. Mungkin kalau mereka yang udah kayak gitu, mereka lihat tas di pasar kerajinan bisa dipakai juga. Sukawati gitu $100,000 doang, mereka bisa dengan nyamannya pakai. Karena mereka kan nggak tak khawatir di label apapun karena nggak mampu bawa tas branded. Iya. Enak banget ya jadi genuine people. Aku ingin belajar lebih dalam. Bagus sih, bagus banget. Nikmat banget kayak hidupnya. Nikmat banget konten gitu. Feeling thankful gitu terus. Iya kan kalau kayak gue gitu, ya jujur aja Indri. Sometimes masih kalau barang branded tapi perempuan ya. Kayak seneng banget tuh. Oke. Iya, barang perempuan ya. Barang perempuan tuh tas ya kebanyakan ya. Tas. Semua lah ya. Kalau gitu bisa kerudung gue mereknya gede-gede apa gitu ya. Gucci gitu. Gucci. Aduh, Gucci apa cuci? Jadi Ria Bus enggak boleh ngomong. Iya, pernah kan suatu waktu. Enggak usah. Iya. Ganti topik. Enggak usah pakai brand deh. Oke, terus wah, ini nih. Nomor 7. They are trustworthy. Gimana Mbak Pi? Gimana? Trustworthy itu kan semi-semi kayak dipercaya. Tulus ya, dipercaya karena mereka bilang iyanya nggak basa-basi. Yang tadi Mbak Pi bilang, kalau misalnya minta maaf itu genuine. Iya, emang dia minta maaf. Gitu. Kalau Andri bisa minta tolong nggak? Ya udah Mbak, gue kerjain. Kalau iya, tapi tiba-tiba 2 bulan, 3 bulan nggak ada kabarnya. Iya, benar-benar. Tapi you know what? Berarti kalau trustworthy itu lu melakukan itu dari hati gitu. Itu kan pasti commit. Ya, committed, terus kelihatan dari tersampaikan dari cara bicara lu, terus dari mimik lu juga gitu kan. Dan pasti dari track record dan pesannya. Gitu. Iya, kalau gue lihat Ndri ini kerjaan yuk, terus tiba-tiba kita nggak ada kabar. Atau ya kayak suka kan kita bilang kayak gitu. Nah ya udah. Jadi tapi proporsinya harus penting ya. Misalkan 2:8 lebih tepat ditepati, berarti ini 2 kenapa nggak dikerjain. Kita harus pertanyakan lagi alasan dibalik itu apa gitu. Jadi jangan langsung dijudge. Intinya semua hal cari dulu backgroundnya dari sisi dia, dari sisi orang yang kita ajak berhubungan dengan relasi itu. Kok nggak lo kerjain sih? Kenapa? Mungkin waktu itu dia nggak enak mau ngomongnya, tapi lagi caranya juga mesti yang proper sehingga dia mau terbuka. Jadi caranya lo harus mau duduk bersama. Kita harus mau mau duduk bersebelahan sama mereka, lihat point of view mereka. Oh ya, gue kan maunya ini cepet, jadinya 2 minggu kok lama. Oh ternyata dia cara mengerjakannya gini. Jadi kalau gue mau ngerjain sama lo, ya gue harus bisa sedikit mengerti cara lo bekerja. Kalau gue nggak mau fleksibel, stick only to my principle, values, carilah orang yang sama persis. Sesederhana itu sih sebenarnya. Iya, tapi untuk datang ke belakang nanya detail, nggak semua orang punya kesabaran. Iya, kesabaran gitu. Oke, Mbak Pi. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya nih. Apa? They are
thick skin. Wah. Yes. Bebel. Oh, bahasa ininya bebel ya. Kesannya bebel karena mereka tuh nggak kalau mereka dikasih komentar, saran atau bukan saran ya, kalau dikasih komentar negatif tuh mereka tidak personal gitu. Jadi karena mereka mempraktekkan itu buat orang lain sehingga otomatis berbalik baik ke mereka. Jadi kalau mereka bilang si itu nggak bener banget tuh, lelet. Sebenarnya dia maksud adalah kerjanya, bukan personalnya. Kalau kerja aja lelet, kalau main cepet. Oh ya iya, maksud gue. Tapi itu PR sih, itu PR buat gue sebenarnya. Oh oke. Jadi kalau misalnya ada sesuatu itu don't take it personally, tapi lihat dari itu loh aktivitas sikapnya. Jadi yang kita nilai itu sikapnya, tingkah gitu. Laku, pilihannya, bukan personalnya. Iya, gue juga suka sometimes baper ya. Iya. Jadi gue sendiri harus mempraktekkan kalau belajar kalau gue koreksi orang itu yang gue nggak suka tuh bukan dia sebagai manusia, tapi sikap yang dia pilih. Berat loh. Nice. Kita kalau udah sebel sama orang kan berlebihan. Abis itu nanti sesuatu hal yang sebenarnya nggak dilakukan juga sama dia gitu, jadi ada gitu. Jadi semua sisi jadi kayaknya belah. Iya. Oke. Belajar. Makanya kita ajak teman-teman belajar bareng biar kita nggak sendirian. Jadi thick skin itu intinya bebel tapi cuman melihat dari don't take it personally. Iya, karena mereka berusaha untuk menghargai manusia sebagai manusia dengan pilihannya. Oke. And then kita masuk ke poin yang ini nih seru nih. They put away their phones while conversation, while doing intimate pembicaraan yang intim deket gitu kan. Susah ya kita. Aneh. Ya makanya kalau misalnya itu sih berbicara, ya gue juga mengusahakan diri gue gitu ya. Ketika misal berbicara dengan orang lain gitu ya, pay attention to the people that I conversation with gitu kan. Jadi jangan sampai nyambi, nggak ada tuh bilang, misalnya sambil pegang handphone gitu ya. Ya gue dengerin kok. Mendingan nggak usah dulu, mendingan fokus aja ke handphone dulu gitu. Nanti kita ngomongin nanti aja. Better seperti itu kalau gue ya. Itu sebenarnya body language. Jadi komunikasi non verbal. I see. Menurut gue saat kita berinteraksi, terus ada satu orang atau dua orang atau semuanya pegang handphone, artinya ini berarti bisa ketebak nih gue deg-degan nih. Jadi sebenarnya di momen itu energi kita, perhatian kita tidak di momen itu. Tidak di conversation itu. Iya, setuju nggak Laundry? Betul, setuju. Berarti makanya kita suka baperan kan kalau lihat orang pegang handphone. Iya. Kaleng-kaleng berarti. Kitanya juga suka gitu kadang-kadang. Bukan berarti kaleng-kaleng. Bukan berarti langsung bilang kaleng-kaleng, cuma kembali lagi kayak genuine kan tuh tulus, be in the moment. Ya kita lihat porsinya juga lah. Iya, makanya kita juga harus ngelihat juga timingnya nih. Iya. Kalau ketika orang itu ingin ya mungkin dia lagi ada free time, terus kita mau bicara serius, gitu kita bisa ngelihat gitu kan. Oh dia masih lagi ada ini waktu bebas, waktu yang bebas, terus kita baru ngomong gitu. Nah itu memang timingnya harus pas. Iya. Yes. Atau nggak kita lagi ketemu orang atau ketemu teman tiba-tiba di coffee shop, dia lagi sendirian, bukan karena nggak ada teman yang bisa nemenin, tapi dia memilih untuk lagi buang sendiri gue gitu kan, main handphone segala macam, terus kita datengin, kita ajak ngobrol, kok dia main handphone terus, bukan berarti dia nggak genuine. Kembali lagi lo harus jalan ke posisinya dia. Dia mungkin dia lagi memang butuh ini ya. Iya, dia emang lagi nggak mau sendiri. Lagi mau sendiri. Itu kayak kode buat dia bahwa gue lagi di private space gue nih, private time gue nih. Gitu. Kenapa nggak dia langsung ngomong aja sih Mbak? Gitu kalau menurut gue ya. Gitu kan kadang-kadang kalau kode-kodean
agak susah tuh ya kita ya. Kalau kode-kodean tuh kayak ya kalau orang itu cukup sensitif gitu dengan kondisi atau yang biasa gitu. Kalau enggak gitu kan. Ya kita ya, orang Indonesia, Jawa yang polite, tetap etika, tata krama tuh masih jauh di atas. Kalau enggak ya mungkin nanya tuh. Iya, siapa yang nanya? Temennya itu. Sebenarnya yang sadar sih nanya. Kalau nggak sadar dua-duanya. Kalau nggak sadar dua-duanya ya udahlah ya. Iya kan? Berarti konversasi ini tuh nggak jalan dengan baik. Gitu. Iya, berarti komunikasi. Berarti komunikasinya nggak kurang canggih dua-duanya. Yang satu nggak berani nanya, satu nggak berani ngomong. Iya. Satu berusaha ngasih bentuk nonverbal, lagi nggak nangkep. Nggak nangkep, betul. Gitu. Ya makanya kalau bisa sih ya jadi orang sadar aja deh. Ya nggak sih? Gampang. Lebih gampang. Tapi capek, kayak misalnya lo sama gue, ngeliat hal kayak gitu, kita pasti tahu, oh ini orang lagi nggak pengen diganggu lah atau enggak. Kalau yang kayak momen kayak gitu ya, terus kita kayak ya sedih deh. Atau enggak kita pas lagi meeting atau rapat, terus kita lagi presentasi ide kita, terus yang kita ajak meeting sibuk main handphone. Sedih nggak? Sedih sih. Ya kan? Jadi sadar itu juga nggak mudah ya, effort juga setelah lo sadar, mesti lo bisa mengerti komunikasi non verbal yang disampaikan orang, lo juga punya PR untuk mengatur emosi lo. Ya nggak gimana, jangan sampai sedih dicuekinnya itu bikin presentasi lo, energi lo hilang. Iya. Seru. Itu dia. Oke, tadi kan udah semua nih kita bahas tentang si genuine people. Nah, kita kayak belajar bener ya dari Sabtu ya. Pusing kepala gue. Pusing gara-gara belajar ini. Ya ampun Mbak, ini baru satu materi kita belajar ya. Oke, kalau menurut lo ya, apa? Kan, kalau orang fake ya, kaleng-kaleng gitu ya. Orang kaleng-kaleng itu sebenarnya dia mencoba ini nggak sih? Kenapa dia kaleng-kaleng? Karena dia ada tujuan tertentu gitu, atau enggak mungkin dia kayak pakai topeng gitu, karena ingin beradaptasi gitu, untuk fit in dalam satu komunitas tertentu. That's why dia itu kaleng-kaleng gitu. Nah, menurut lo? Menurut gue tuh pergi sama anak kantor gue ya. Ke suatu event namanya Cowork Fest. Oh iya. Ya di situ. Lu mau ngajak gua terus. Iya, terus lu nggak mau ya kan? Nggak mau Bu, jauh di Bali. Terus ini di Semarang. Oh di Semarang. Oh beberapa kali. Nah di situ kita belajar, gue lupa tentang apa ya, tapi nggak bahas saus tomat dan packagingnya. Oh, Oke. Jadi namanya adaptasi itu adalah packagingnya. Orang yang original, yang genuine itu adalah si saus tomat. Saus tomat mau di packing saset, tetap isinya saus tomat. Saus tomat mau ditaruh di botol kaca, lo tetap tahu itu saus tomat. Garis besar rasanya lo akan tahu dia asam, walaupun mungkin ada yang agak manis, agak asin. Saus tomat, Dri. Oh iya, saus tomat gak ada yang pedes ya. Pedesan mulut lo apa saus tomat? Kita makan saus tomat mana nih, abang-abang mana? Jadi gitu, saus tomat mau di botol plastik dia tetap saus tomat. Jadi pribadi genuine itu adalah si saus tomat. Oh, adaptasinya itu adalah packaging. Itu apa analogi yang bagus banget ya sebenarnya. Jadilah saus tomat. Jadilah saus tomat. Atau saus cabe. Baiklah, jadi pesan atau kecap. Pesan untuk materi kali ini, jadilah saus tomat. Karena dia paling gak harmful ya. Saus cabe itu pedes banget, orang bisa kayak kepedesan, gitu kan. Keringatnya kalau saus tomat kan ya bingkit lah. Kayak dia underdog gitu, kayak rasanya paling begitu lah, orang nggak terlalu bisa diterima banyak orang lah ya. Iya, saus tomat aja lah. Oke. Dia nggak populer tapi di Indonesia nggak populer ya. Di Indonesia nggak populer tapi selalu ada biasanya. Iya. Kayak kita makan McD gitu kan, pasti selipin juga. Nggak McD. McD selalu ada tomatnya nggak sih? Ada kalau minta, kalau nggak salah. Lupa gue. Udah lama nih gara-gara karantina tuh jarang jajan ke outlet yang makan dine in kan, jadi agak lupa deh. Oke. Ya kan, lo nggak masalah. Pokoknya ya, genuine people itu mereka tahu
kelebihan, kekurangan. Mereka tahu dirinya mereka. Mereka nyaman dengan kulitnya mereka. Mereka siap deh orang melihat jeleknya mereka. Mereka nggak senang dengan kekurangannya mereka, Ndri. Betul. Tapi mereka nggak suka. Accept. Terus mereka pasti ada pengen nguatin ya, nutupin atau memperkuat kelemahannya. Tapi mereka bukan nutupin deh, memperkuat. Tapi mereka nggak pernah nutupin. Mereka nggak mencoba untuk menutupi. Iya. Kayak Cardi B. Menurut gue dia walaupun nyebalin gitu, tapi dia cerita dong perjalanan dia lulus kuliah, terus dia jadi stripper, terus meniti karir. Jadi yang bagian dari jadi strippernya dia nggak tutupin, tapi dia juga pesan bahwa jadi stripper itu emang duitnya banyak, tapi nggak untuk semua orang. Jadi dia punya pesan juga, dan dia nggak malu untuk menceritakan perjalanannya. Terus waktu 73 pertanyaan with Folk magazine di YouTube tuh suka ada kayak 73 question with Folk gitu. Mereka bertanya sama public figure gitu, lo lihat deh. Dia di interview di apartemen neneknya yang which is kecil, nggak gede. Jadi kayak dia tidak justru menunjukkan rumahnya yang mungkin yang sekarang baru, besar, mewah, gede gitu, tapi dia menunjukkan si rumah neneknya, tempat dia besar. Jadi itu maksudnya nggak ditutupin. Keren ya sebenarnya kalau jadi people ya. Enak banget. Lo nggak capek. Nggak capek untuk jadi orang lain atau itu. Kayak Dr. G. Oh ya, oke. Dia kan agak-agak nggak asli ya. Maksudnya dia membangun rumah tangga segitu cakepnya supaya people look up. Karena dia nggak mau luka orang batinnya. Itu terlihat gitu. Iya, terlihat. Iya, benar-benar. Wow, good. Gitu. Jadi tonton ya podcast kita yang minggu lalu, kita ngebahas Dr. G juga. Nah, itu pesannya agak nyambung nih sama. Oke. Gitu.